Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Yeni Ponita dengan NPM 2214161057, jurusan Agronomi dan Hortikultura dari program studi agronomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPKMB atau menceritakan tentang PPKMB Universitas Lampung dari hari pertama sampai hari keempat. Selamat menyaksikan. PPKMB Universitas Lampung 2022. Hari pertama tingkat universitas, hari kedua tingkat universitas, hari ketiga tingkat fakultas, hari keempat tingkat jurusan. Hari pertama, PPKMB Universitas Lampung 2022 tingkat universitas. Dengan tema Ciptakan Mahasiswa Berkarya dan Berinovasi untuk Kampus Merdeka Belajar. Hari pertama membahas sambutan Sekda Provinsi Lampung, peran kepolisian RI dalam mengatasi kejahatan digital, membangun karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti-bullying, penguatan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Isi sambutan Bapak Sekda, yang pertama, pentingnya protokol kesehatan, yang kedua, pendidikan merupakan kewenangan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah, ketiga, menumbuhkan penerus generasi bangsa yang berkualitas, keempat, mengajak mahasiswa untuk menjaga lingkungan kampus, kelima, pendidikan merupakan sebuah simbol untuk calon penerus bangsa. Pesan dari Bapak Sekda, timbalah ilmu, tatap masa depan karena teknologi masa depan sudah semakin maju. Materi kedua disampaikan oleh AKBP Yusriandi Yusrin mengenai macam-macam pelanggaran Undang-Undang ITE, manfaat Undang-Undang ITE, tips dan trik agar terhindar dari jeratan hukum Undang-Undang ITE. Pesan dari AKBP Yusriandi Yusrin, tidak menyebarluaskan tentang keuangan, password media sosial, foto pribadi atau video pribadi, dan lain-lain. Materi ketiga disampaikan oleh Dr. Susetia Herawati mengenai bagaimana membangun karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti-bullying atau perundungan. Bullying adalah suatu tindakan fisik atau non-fisik yang melukai diri kita. Jenis-jenis bullying yaitu perundungan verbal, fisik, sosial, dunia maya, dan seksual. Bullying terjadi di tempat kerja, sekolah, lingkungan sekitar, dan lain-lain. Materi 4 disampaikan oleh Profesor Said Adil Sirot tentang kiat-kiat menjaga toleransi umat beragama, saling menghormati dan menghargai semua keberadaan umat beragama. Hari kedua, PKKMB Universitas Lampung 2022, tingkat universitas secara online. Perkenalan pimpinan Universitas Lampung. Materi yang disampaikan, pertama, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kedua, kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko dan kampus merdeka, ketiga, etika dan moral kehidupan kampus, keempat, perguruan tinggi di era revolusi 4.0, kehidupan kampus di era revolusi. Lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup mahasiswa, yaitu penyedia air, udara, makanan, obat-obatan, estetika, dan lainnya. Selain itu, membahas permasalahan lingkungan hidup, menjaga kelestarian bumi, kampus sehat, upaya kampus sehat Unila, manajemen risiko. Kemudian, pengenalan unit kegiatan mahasiswa atau UKM yang ada di Universitas Lampung. Hari ketiga, PKKMB Universitas Lampung 2022 tingkat fakultas. Saya mengikuti PKKMB Fakultas Pertanian. Materi pertama disampaikan oleh Profesor Iwan Sukri Banua tentang perbedaan di perguruan tinggi di era revolusi 4.0 dan plagiarisme dan segala bentuk disintegritas atau ketidakjujuran akademik. Tidak boleh bagi kita insan akademik melakukan plagiarisme dan disintegritas. Materi kedua disampaikan oleh Profesor Purnomo tentang peraturan akademik. Materi ketiga oleh Dr. Abdullah Amandamai tentang fasilitas fakultas dan kemahasiswaan dan uang tunggal kuliah atau UKT. Materi keempat oleh Dr. Kuswanta Kutas Hidayat mengenai hak dan kewajiban mahasiswa. Hari keempat, PKKMB Universitas Lampung 2022 tingkat jurusan. Ini adalah PKKMB hari terakhir dan saya mengikuti PKKMB jurusan Agronomi dan Hortikultura. Materi pertama disampaikan oleh Dr. Hidayat Puji Siswanto mengenai pemberitahuan dosen pembimbing akademik mahasiswa.
Materi kedua disampaikan oleh Dr. Eko Purnomo mengenai strategi menggapai keberhasilan pendidikan di perguruan tinggi. Materi ketiga disampaikan oleh Profesor Soe Siladi mengenai sarana laboratorium, dan dilanjutkan materi ketiga oleh Dr. Agus Karyanto mengenai laboratorium benih dan pemulihan tanaman. Materi keempat yang disampaikan oleh Dr. Dwi Hapsoro mengenai laboratorium ilmu tanaman, peluang karir di bidang agronomi dan hortikultura. Pesan dari beliau, suka atau tidak, terpaksa atau tidaknya terhadap jurusan, harus tetap lulus. Itulah penjelasan dari saya mengenai PKKMB di Universitas Lampung yang saya ikuti. Semoga bermanfaat dan terima kasih.